Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Belajar sebagai Komponen Media Pembelajaran Mata Kuliah Media Pembelajaran Dosen Pengampu Bapak Selamat Penuntun MSI. Makalah akan dibacakan oleh Saudari Aisyah Zuhro Bojang. Silakan. Pengertian sumber belajar dan klasifikasi sumber belajar. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Peserta didik seharusnya tidak hanya belajar dari guru atau pendidik saja, tetapi dapat pula belajar dengan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena itu, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Arif S. Sadiman berpendapat bahwa segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. Wallington dalam bukunya Job Instructional Media Study menyatakan bahwa peran utama sumber belajar adalah membawa atau menyalurkan stimulus dan informasi kepada siswa. Dengan demikian, maka untuk mempermudah klasifikasi sumber belajar itu, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Klasifikasi lain sumber belajar sebagai berikut. 1. Pesan. Informasi harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, belajar. A. Perkembangan teknologi. B. Nilai-nilai budaya setempat. C. Keadaan ekonomi pada umumnya. D. Keadaan pemakai. C. Pemilihan sumber belajar. Secara umum, kriteria pemilihan sumber belajar ada dua, yaitu kriteria umum antara lain ekonomis dalam pengertian murah, teknisi, praktis, dan sederhana. Yang kedua, kriteria berdasarkan tujuan, antara lain sumber belajar dapat memberikan motivasi pada siswa. Yang D, manfaat sumber belajar. Dengan memasukkan sumber belajar secara terencana, maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Manfaat sumber belajar tersebut antara lain 1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. 2. Dapat menyajikan suatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan tertentu. 5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. Yang keenam, dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan diperencanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang terakhir, dapat merancang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.